berkatnya, karena dengan berkatnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan. Kita tahu ya mungkin ayah bunda punya banyak kesibukan di kantor dan lain-lain, tapi alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti agenda MPLS orang tua murid ya. Salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang masih tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah dan risalah dakwah beliau. Ya, untuk memulai agenda pagi hari ini, kita mulai dengan pembukaan. Mari sama-sama kita melafazkan basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Filja. Ada Ustazah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها يردوكم بعد إيمانكم كافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga Ada dua angka kita semua. Ya, selanjutnya mohon bagi yang masih mengaktifkan audionya bisa
Dan aktifkan soalnya ini terganggu suara yang lain. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas JT. Kepada Bapak Ibu, mohon masalahnya hasil baca bukan kamu yang harus tulis. Ya, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Dan kepada Bapak Ibu tetap duduk tapi berdiri tegap. Tetap namun duduk tegap. Apa? Oh, mata nak mata. Tak. Astaga. Sepertinya jaringan ini lagi tidak bisa share screen ya. Sebentar masih proses share. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru. Bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru.
Bersama tinggikan martabat dan citraku, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita. Berdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Ya, itu tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Selanjutnya kita ke acara selanjutnya yaitu perkenalan guru-guru TKIT dan SDIT. Untuk perkenalan kali ini mungkin saya mulai dari Ustazah Maya terlebih dahulu. Pada Ustazah Maya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja mungkin perkenalkan, baik ahlan wa sahlan kepada ayah bunda yang baru ataupun yang murid lama. Mungkin kalau yang murid lama sudah tahu ya. Jadi singkat saja, saya Maya Susanti, dipanggil Ustazah Maya. Saat ini mengajar amanahnya sebagai Kepala SDIT Insan Kamil Salakan. Juga sebagai pengurus Yayasan Insan Kamil Kabupaten Banggai Kepulauan. Apalagi ya? Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustazah Karmila. Ustazah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila Ahmad, biasa dipanggil Ustazah Mila atau biasa Ummu Azril atau Mama Azril. Sekarang mengajar di SD kelas 2 SD. Ya. Punya Ustazah Mila, ada Ustazah Mimi. Sudah. Iya. Lanjut ke Ustazah Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmini, biasa dipanggil Ustazah Mimi. Alamat di Desa Bungganan, dan amanahnya sekarang itu di kelompok bermain. Status belum nikah. Oke, demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut
ke Ustazah Filja. Ustazah Filja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya saya? Ya, kedengaran. Ya, perkenalkan nama saya Filja, asal dari Desa Palam. Sekarang mengajar di SDIT sebagai guru tahfiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, saya sendiri. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Hajar Hausanggayu, biasa dipanggil Ustazah Hajar. Saya amanahnya sebagai Kepala TKIT Insan Kamil, terus ngajar juga di kelas TKB. Ya, kelas TKB. Asal saya dari Selekan, Kecamatan Liang. Kalau di Salakan tinggal di Jalan Teluk Bayur 1. Status belum menikah. Mungkin itu saja. Itu tadi perkenalan ustazah. Mungkin masih ada 2 ustazah tapi berhalangan hadir. Jadi untuk sementara 4-5 ustazah yang perkenalan. Jadi yang ada yang ngajar di TK sama ngajar di SD. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Sebenarnya perkenalan orang tua, tapi karena waktu tidak memungkinkan, jadi kita lanjut saja ke agenda selanjutnya. Kita lanjut ke sosialisasi program sekolah atau MPLS. Jadi bagaimana nanti proses pembelajarannya, bagaimana nantinya, bagaimana apakah online atau belajar, nanti akan dijelaskan di sini, atau mungkin nanti ada pertanyaan dari ayah bunda, kita akan buka diskusi. Ya, untuk sosialisasi tentang program sekolah dan MPLS, ini akan disampaikan oleh Ustazah Maya. Kepada Ustazah, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat, di mana saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita mungkin yang saat ini masih sakit, atau mungkin ada yang keluarganya telah lebih dulu berpulang ke rahmatullah karena baik karena pandemi, karena COVID-19 atau karena sakit lainnya. Satu hal yang terus senantiasa kita syukuri, alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah atas nikmat kesempatan juga ayah bunda dimudahkan untuk hadir meskipun mungkin dalam kegiatan banyak agenda lain yang harus kerja di kantor dan sebagainya, namun bisa berkesempatan hadir di kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah khusus orang tua murid. Jadi insya Allah besok itu baru dimulai untuk siswanya. Kemudian
kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, sebelum saya bahas panjang lebar tentang program sekolah nanti, program kita dalam pembelajaran semester 2 nanti, yang mungkin ini akan kita diskusikan hari ini bersama Ayah Bunda, bagaimana model pembelajaran yang akan disepakati untuk di semester 1 ini minimal. Semester 1 dan semester 2 nanti di tahun ajaran ini. Karena kemarin itu ada surat masuk juga dari Dikbud bahwa perpanjangan kembali tentang pembelajaran daring karena kondisi pandemi yang semakin meningkat yang entah sampai kapan selesai. Jadi sementara kesehatan, keselamatan orang tua anak didik, guru, kemudian stakeholder yang lain, itu hal yang paling penting. Kesehatannya, keselamatan, sehingga ya berdampak ke pendidikan yang saat ini mungkin sudah hampir 1 tahun lebih. 1 tahun kita merasakan belajar dari rumah, belajar daring, tapi kita mau bagaimana lagi? Beginilah kondisinya. Hanya mungkin ada kita dari guru-guru SIT, guru ya sekolah Islam terpadu itu akan berupaya semaksimal mungkin apa yang harus kita lakukan agar anak-anak ini tetap mendapat pendidikan yang layak. Meskipun belajar dari rumah, program-program sekolah itu tetap terlaksana dengan baik sesuai apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah menjadi kurikulum dari sekolah. Agenda MPLS orang tua ini adalah agenda tahunan yang memang kita adakan setiap tahun ketika awal tahun ajaran baru. Ya, untuk apa? Untuk memperkenalkan tentang program sekolah ke orang tua. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa orang tua adalah partner dari sekolah. Partner dari sekolah. Ketika misalnya sebuah partner tidak saling bekerja sama dengan baik, ya jelas program sekolah itu tidak akan terlaksana, gitu. Jadi sehingga apalagi dengan kondisi pandemi saat ini, benar-benar peran orang tua itu sangat kita butuhkan. Di samping juga kita akan berupaya semaksimal mungkin memberikan pembelajaran yang terbaik juga kepada anak-anak kita. Saya akan share sedikit mengenai tentang sekolah JSIT. Tentang sekolah tentang kurikulum atau dasar sekolah kita. JSIT, yang pertama konsep kita itu dasar pendahuluan kita adalah dasar sekolah IT Islam terpadu. Ada yang pertama adalah surah tertuang dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Kemudian di surah Al-Furqan ayat 74 yang artinya, dan orang yang berkata kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah dasar pendidikan yang ada di SIT Insan Kamil. Swap memori software ini sangat aman. Kalau misalkan ada yang khawatir akan merusak internal memorinya, tenang aja.
Oke. Saya lanjut. Nah, fokus utama pendidikan di JSIT. Yang pertama itu menjadi abid atau seorang hamba. Maksudnya apa? Az-Zariyat di ayat 56, surah ke-51 yang artinya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia untuk kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Jadi fokus utama pendidikan di JSIT yang pertama adalah menjadikan anak-anak kita itu sebagai hamba Allah, bahwa tugas utama mereka di bumi ini adalah sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ulul albab. Ini bisa dilihat di Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Bahwa kita ingin menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang berpikir, orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu gitu, yang mencintai ilmu, yang suka membaca, kemudian suka menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah fokus utama kita menjadikan anak-anak kita menjadi khalifah atau pemimpin. Ini bisa dilihat di surah Al-Baqarah ayat 31. Jadi ini 3 fokus utama pendidikan di JSIT. Jadi yang pertama menjadi hamba Allah, kemudian yang kedua menjadi ulul albab, orang-orang yang berpikir, kemudian menjadi pemimpin ke depannya. Karena ya dari ketiga fokus ini, ketiga ciri ini yang akan melahirkan anak-anak menjadi seorang anak yang suka berzikir dan suka berpikir. Jadi kemudian dari ciri ini dua menghasilkan imamun muttaqin, yaitu pemimpin yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah fokus utama pendidikan di JSIT. Kita ingin anak-anak kita ke depan itu menjadi orang yang bertakwa sekaligus menjadi ahli teknologi misalnya, ahli dalam ilmu pengetahuan, menjadi seorang ulama yang yang ilmuwan begitu. Kemudian seorang ilmuwan yang ulama. Maksudnya ketika meskipun dia nanti ke depannya fokusnya ke ilmu-ilmu yang umum, ilmu misalnya kedokteran atau ilmu menjadi insinyur dan sebagainya, tapi dia menyadari bahwa dia adalah seorang hamba. Dia menjadi teknologi yang soleh dan soleha, menjadi seorang dokter yang hafizah gitu. Jadi kemudian juga sebaliknya, ketika dia menjadi seorang ulama, dia menjadi ulama yang ilmuwan begitu, yang tidak hanya ikut-ikutan, tapi punya paham tentang teknologi juga, tahu tentang update tentang dunia-dunia perkembangan teknologi dan sebagainya. Kemudian hal ini bisa terwujud yang dimulai dari madrasati jannati. Kemudian ketika hal ini terwujud, maka akan terwujud sekolah jannati, baiti jannati, rumahku surgaku, sekolahku surgaku. Jadi anak-anak itu ya senantiasa menjadi anak-anak yang luar biasa, yang mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai keislaman itu benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fenomena kita saat ini, nilai-nilai keislaman itu tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya
fokus kegiatan metode pembelajaran di SIT itu implementasi nilai-nilai keislaman benar-benar kita praktekkan dalam kehidupan sekolah. Jadi anak-anak dibiasakan menjaga wudhu, dibiasakan sholat duha setiap hari, dibiasakan berkata-kata yang baik, kemudian setiap hari tahsin dan tahfiz, memperbaiki bacaannya, kemudian hubungan sosialnya kepada masyarakat, kita membiasakan anak-anak kita peduli dengan orang lain, kemudian saling menyayangi kepada orang lain, lebih mendahulukan orang lain, sehingga nilai-nilai Islam itu benar-benar ada kita lihat dalam anak-anak kita, begitu, anak-anak didik kita. Kemudian, ya, ini PR bagi kita bahwa tugas ini itu bukan hanya untuk murid-murid kita, ini tantangan juga bagi guru-guru. Karena ketika kita mengajarkan ini ke anak-anak, ya kita, guru itu harus sudah selesai dulu. Guru harus sudah selesai dulu. Ya, jadi jangan dipikir, jangan dikira bahwa kita di guru di JSIT, guru-guru IT begitu misalnya di Insan Kamil khususnya itu hanya ini, maksudnya pintar menyuruh-nyuruh anak-anak seperti ini, bahkan seperti ini, tapi tidak bagi guru. Justru evaluasi, guru-guru itu dievaluasi setiap pekan tentang mutaba'ah yaumiannya, kemudian amalan-amalan hariannya itu dievaluasi. Sama halnya juga nanti anak-anak. Jadi nanti mungkin khusus yang SD itu pasti ada yaumian, amalan yaumian yang harus diceklis setiap hari. Ini sehingga tadi saya katakan bahwa tugas ini itu bukan hanya tugas dari sekolah, bukan hanya guru yang akan berperan, tapi juga butuh bantuan dari orang tua. Bagaimana memotivasi anak-anak di rumah untuk melaksanakan yaumian yang ada, yang sudah menjadi target sekolah. Kemudian ada juga pembinaan pekanan BPI, Bina Pribadi Islami. Ini juga menjadi sebuah keunggulan yang ada di sekolah-sekolah IT dimanapun, bahwa yang menjadi kontrol untuk anak-anak kita ke depannya. Sehingga itu tadi bahwa benar-benar kegiatan implementasi nilai-nilai keislaman itu benar-benar bisa mereka praktekkan sejak mereka kecil. Dari usia 7 tahun, mungkin 6 tahun, 7 tahun, kemudian di kelas 3 nanti, kelas berikutnya, mereka tanpa disuruh pun akan melaksanakan. Seperti itu. Yang bahkan kalau yang mulai dari TK, yang TK Insan Kamil juga akan dimulai dibiasakan berkata-kata yang baik, kemudian sering berkata minta tolong, kemudian minta maaf jika bersalah. Hal-hal sederhana, tapi ketika itu dipraktekkan, insya Allah itu bisa memperbaiki perilaku-perilaku anak-anak ke depannya yang ditanam sejak usia emas mereka, yaitu sejak usia dari 0 sampai 6 tahun. Jadi pendidikan karakter ini yang juga menjadi tujuan dari pendidikan nasional, bahwa benar-benar kita tanamkan di sekolah IT. Kita tidak hanya ingin anak-anak itu tahu konsepnya, paham ilmunya, tapi nihil dalam praktek. Itu yang menjadi persoalan kita pendidikan di saat ini. Kenapa ya sekolah IT hadir? Ya, salah satu tujuan itu, nilai-nilai karakter benar-benar ditanamkan ke anak-anak kita sejak dini. Sehingga sekali lagi butuh peran orang tua. Ya, banyak mungkin orang tua yang awalnya mungkin
itu merasa keberatan, merasa berat ketika mengetahui tentang konsep pendidikan IT begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kita juga paham dengan kondisi proses orang tua begitu. Jadi insya Allah kita akan sama-sama mendampingi, sama-sama belajar, sehingga orang tua itu, kita pun dari sekolah itu bisa sama-sama mendidik anak-anak. Karena sebenarnya tugas utama pendidikan itu adalah di orang tua. Sehingga mungkin ya salah satu hikmah pandemi ini mungkin ya kita disadarkan kembali tentang peran kita orang tua itu sebagai tokoh pendidik pertama, madrasatul ula. Jadi guru pertama seorang anak itu sebenarnya adalah orang tua. Guru atau sekolah itu hanya pendamping, memfasilitasi saja. Sehingga melalui kesempatan ini kita sama-sama dari sekolah, dari kemudian bersama orang tua, bagaimana membahas tentang proses pembelajaran ke depannya yang kita saat ini di kondisi pandemi, di kondisi yang pemerintah itu menyuruh kita belajar dari rumah, namun karena orang tua mempercayakan menyekolahkan anaknya ke sekolah kami, khususnya di SIT Insan Kamil Salakan ini, sehingga kita pun tidak bisa main seenaknya, anak-anak hanya ambil tugas, kemudian yang mungkin itu orang tuanya yang kerjakan, Allahu alam ya, kita tidak tahu, ya orang tuanya yang mungkin bantu sepenuhnya, sehingga begitu dilihat, Masya Allah begitu nilainya tinggi-tinggi begitu. Nah, kita juga tidak ingin anak-anak itu menerimanya dengan mudah gitu. Tapi bagaimana orang tua itu di rumah cukup mendampingi, memotivasi, ayo kerjakan ini, kemudian sesuai dari apa yang sudah disampaikan oleh guru. Misalnya nanti tugasnya seperti ini akan dipraktekkan oleh guru, disampaikan, kemudian anak soleh dan soleha praktek di rumah, seperti itu. Jadi itu saja mungkin singkat yang bisa saya sampaikan terkait masalah program pembelajaran kita ke depannya. Kemudian itu ya pendahuluan untuk fokus pendidikan JSIT. Kemudian ya kalau untuk SD ya itu pasti pembelajarannya lebih banyak dari TK. Hanya ini mungkin karena digabung ya ada SD ada TK, mungkin mirip-mirip tapi beda. Kalau SD nanti akan lebih banyak dan memang benar-benar butuh peran dan orang tua, kemudian komunikasi apapun, misalnya ada kendala-kendala ketika mendampingi, kemudian ya hal-hal lainnya begitu. Kita terbuka begitu, sebagai guru terbuka, silahkan kalau misalnya disampaikan baik melalui grup, WA grup maupun melalui Japri misalnya, kegiatan pembelajaran belajar dari rumah sudah kita buka, sudah kita mulai dari sudah 1 tahun lebih kita praktekkan, yang mungkin semester pertama masih full daring, kemudian semester kedua kita mulai buka buat kelompok belajar, sehingga nanti mungkin ke depannya ini bagaimana lagi, kami minta masukan dari orang tua bagaimana baiknya, kemudian agar program sekolah dan anak soleh dan soleha tetap mendapat pendidikan yang terbaik seperti itu. Itu saja mungkin dari saya yang dapat saya sampaikan. Kemudian terakhir ya pemberitahuan mungkin sebentar juga akan disampaikan sama Ustazah Hajar. Program MPLS siswa itu akan dilaksanakan besok untuk yang murid baru, kemudian sampai
sampai hari Jumat, 4 hari, 1 pekan ini jadi masih masa pengenalan siswa, mengenalan lingkungan sekolah, kemudian guru-guru juga, dan di sini juga mungkin masih khusus guru juga mungkin masih ada yang belum kenal mukanya begitu ke anak-anaknya, sehingga di 4 hari ke depannya harapan kita bisa saling mengenal lebih dekat lagi. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi terkait sosialisasi tentang program sekolah dari Ustazah Maya. Ya, disampaikan terkait dengan bagaimana di IT itu bagaimana apa yang tujuan kita ya. Yang tadi ada Abid, Ulul Albab, Khalifah. Nah, selanjutnya kita buka sesi diskusi yang tadi sudah sampaikan bagaimana minta pendapat orang tua, bagaimana kemudian sarannya ini pembelajaran ke depannya bagaimana, karena kita butuh juga pendamping dari orang tua. Ya mungkin kayak langsung saja kita buka diskusi, mungkin ada orang tua yang ingin bertanya atau ada yang mau kasih saran terkait pembelajaran 1 semester ini. Karena kita masih dalam pandemi dan sudah ada edaran untuk dibatasi terkait pembelajaran tatap muka dan lain-lain. Jadi kita kembalikan ke orang tua, apa ingin bertanya atau ingin kasih saran, saya persilahkan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, mungkin langsung ini bicara saja, langsung dibuka audionya. Ya, jadi kalau misalnya yang tahun kemarin, tahun-tahun sebelumnya itu kita pembelajarannya daring ya. Daring biasa via Zoom, terus kasih tugas, antarkan tugas ke anak-anak, kemudian diaduk itu karena mungkin orang tua kewalahan atau bagaimana membantu anak-anak di rumah. Semester 2 sosialisasi mintanya belajar tatap muka tapi belajar kelompok. Kita pakai waktu itu belajar kelompok dijadwalkan ya, misalnya jam begini TKA, jam begini TKB, atau misalnya Senin sampai begini gitu, atau yang SD juga dibagi 2 kelompok, misalnya kelompok 1 sama kelompok 2. Itu kemarin yang kita sudah coba pembelajaran itu daring sama kelompok belajar. Jadi untuk yang semester ini mungkin Bapak Ibu Ayah Bunda ada yang ingin kasih saran, mungkin ada yang tidak sepakat mau belajar daring atau misalnya maunya daring saja untuk keselamatan anak-anak juga karena ada surat edaran dari Dikbud kayak begitu. Kami persilahkan. Ini Bu Sarni dari tadi angkat tangan, raise hand. Bu Sarni ada yang mau disampaikan? Atau kepencet ya? Jadi kita ini santai saja kalau misalnya ini, kalau ada yang ingin disampaikan saran-saran mengenai proses pembelajaran nanti ke depannya. Ini kelihatan sampai. Oke.
Sambil berpikir mungkin Ustazah Hajar disampaikan kegiatan MPLS untuk siswa selama 4 hari ke depannya. Oh iya. Ya, jadi hari ini kan MPLS untuk orang tua. Jadi untuk mulai besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. 4 hari itu MPLS untuk siswa, anak-anak soleh dan soleha. Jadi untuk MPLS-nya itu untuk kegiatan besok dari hari Selasa itu perkenalan ya, perkenalan anak soleh dan soleha dan ustazahnya. Mungkin tugasnya itu akan disuruh buat video, anak-anak buat video, perkenalkan namanya, terus nanti akan dikirimkan ininya di grup masing-masing, ya perkenalkan nama, asal, alamat gitu. Nanti dikirim ke grup supaya teman-temannya lihat gitu, dan ustazahnya juga akan kirim video perkenalan tentang ustazahnya kayak begitu. Kemudian untuk hari Rabu itu agendanya, ya hari Rabu akan buat yel-yel. Jadi ustazahnya nanti masing-masing ustazah dari yang SD, yang TK juga akan yang ngajar akan buat yel-yel kelas. Jadi yel-yel kelas misalnya nanti videonya akan dikirim ke grup kelas masing-masing. Nanti anak soleh lihat, nanti bisa dipraktekkan nyanyinya nanti dikirim juga. Jadi ini pembelajaran ya dikirim videonya. Nah, itu kegiatan hari Rabu. Kemudian untuk hari Kamis itu kegiatan mewarnai. Mungkin yang SD akan kolase, nanti akan disampaikan di grup. Kalau yang TK itu mewarnai, kemudian ada video misalnya pengenalan kegiatan di sekolah bagaimana gitu. Kemudian untuk hari Jumat itu ada senam online, ya senam virtual. Ini nanti akan ada senam dan ada berkisah, ya kisah atau mendongeng, berkisah. Jadi ini dibutuhkan peran orang tua juga ya. Jadi dari hari Selasa. Jadi biar orang tua nanti tidak kaget ini tiba-tiba langsung disuruh buat video, bingung pusing sendiri kayak gitu. Jadi ini disampaikan memang. Jadi mulai dari besok sampai hari Jumat itu akan ada itu MPLS masa pengenalan sekolah. Gitu. Jadi akan perkenalan, kemudian ada mewarnai, kemudian ada buat yel-yel kelas masing-masing gitu. Nanti ustazah akan kirimkan video yel-yelnya, nanti anak soleh bisa ikut. Sama ini hari Jumat itu senam online. Itu saja sih sama berkisah. Itu kegiatan nanti yang FLS. Nanti setelah itu mungkin sudah mau lebaran ya, masuk lebaran. Jadi libur dulu, setelah itu baru ini pembelajaran. Untuk saat ini, untuk pekan ini masih proses pengenalan sekolah. P3K. Tahu lulus atau tidak nanti. Mau dilihat ikut-ikutmu. Tes, iya tes. Aku rebut juga. Di mana? Di yang di Bulagi Utara, di Bangunemo. Di absensi yang dikirim di chat, di room chat. Nanti bisa di absensi. Sebetulnya di luar yang jurusan lain, dia semacam pengolahan hasil begitu. Tapi dia lintas kabupaten, LIB kalau lintas kabupaten kayak tidak. Sabar saja saya di sini. Malas. Bakuan lagi 2 dapur sama mo tipe kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan dapat di sini. Tapi so muncul lagi. Iya, itu dapat dia mulung. MPLS siswa. Jadi kalau misalnya ada yang ayah bunda ingin tanyakan, dipersilahkan. Saya. Iya. Kedengaran suaranya? Oh, Bunda Yazid. Ya, ya kedengaran. Ya, persilakan Iya. Bunda. Ya.
Mungkin usulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya mau mengusulkan pembelajaran nanti seperti apa yang akan dilakukan. Ya, kami selaku orang tua yang sudah bersama insan Kamal sejak sebelum pandemi, memang sangat merasakan perbedaan antara pembelajaran di masa pandemi dengan pembelajaran sebelum pandemi. Nah, kemarin waktu awal-awal pandemi kan full daring, seluruhnya cuma sekali-sekali. Kemudian di semester berikutnya, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kelompok belajar, sehingga kalau menurut saya sebagai orang tua merasa lebih efektif pembelajaran dengan kelompok belajar ketimbang lebih banyak daringnya. Karena anak-anak itu kalau meskipun hanya kelompok belajar, mereka lebih merasa bahwa mereka itu sedang sekolah. Tapi ketika full daring, orang tua mungkin kalau saya pribadi merasakan sangat kewalahan karena kadang-kadang anak-anak merasakan ketika kita menyuruh mengerjakan tugas, mereka itu seperti merasa bahwa yang suruh itu orang tuanya bukan gurunya. Tapi ketika kelompok belajar, ya mereka lebih merasa bahwa mereka ini sedang sekolah sehingga tidak terlalu sulit disuruh mengerjakan tugas. Jadi usulan saya terkait dengan pembelajaran ke depan, kalau memang masih bisa dilakukan, dan masih dibolehkan oleh pemerintah, mungkin sebaiknya khususnya bagi yang SD, mungkin masih bisa kelompok belajar dengan mematuhi ketentuan yang sudah disepakati seperti semester yang lalu. Apalagi yang SD kan pembelajarannya lebih padat dan lebih banyak. Kalau yang TK mungkin orang tua masih bisa handle pembelajaran di rumah, tapi kalau yang SD itu banyak sekali. Ya banyak. Ya jadi kalau misalnya masih diperbolehkan oleh pemerintah dan sekolah masih bisa mengakomodir, sebaiknya mungkin kita kelompok belajar lagi seperti semester sebelumnya dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi saran dari Umi Yazid dan Zulfa. Ya, Zazakillah. Jadi saran dari Umi Yazid, kalau bisa belajarnya kelompok belajar. Bagaimana? Masih ada lagi? Yang lain? Oh iya, sebagai informasi juga mungkin sudah sih orang tua yang tahu atau mungkin yang belum tahu. Jadi saat sekarang Insan Kamil pindah lagi di depan kantor pos di sekolah TK Pembinah Lama. Itu ada 2 gedung yang kita pakai, satu untuk TK, satu untuk SD. Jadi pindah lagi di sini. Biar nanti kalau misalnya, karena waktu proses pendaftaran itu full di sekolah, di rumah kontrakan sebelumnya yang setelah Polsek. Jadi ini begitu masuk tahun ajaran ini kita pindah lagi di sini. Mohon doanya juga, insya Allah lahan yayasan yang sebenarnya lahan sekolah itu tahun ini proses mulai pembangunan, sehingga mungkin tahun depan insya Allah kita sudah bisa menempati lahan gedung mas sendiri, insya Allah. Kemudian yang jadi bahan pertimbangan juga, kita kan baru pindah ya di sini.
di sekolah ini ternyata masih banyak yang perlu dibenahi. Masih banyak yang perlu dibenahi, jadi termasuk kamar mandi itu belum ada, terus tempat wudhu. Sementara kita butuh sarana ini. Kita butuh sarana ini sehingga bisa membantu proses pembelajaran anak-anak. Mungkin dalam waktu dekat baru bisa dibuat, sehingga takutnya anak-anak kalau mau ke kamar mandi, ya ada kamar mandi begitu. Jadi kalau misalnya kita proses pembelajarannya sudah langsung masuk, pekan-pekan ini itu masih sarannya masih belum ini. Kemudian kan perlu menyiapkan tempat wudhu yang juga akan digunakan sebagai tempat cuci tangan. Kalau misalnya prokes itu nanti akan lebih diperketat kalau misalnya akan bentuk kayak kelompok belajar, benar-benar anak-anak itu harus menggunakan masker atau face shield minimal. Pakai masker selama proses pembelajaran, yang mungkin kalau bagi anak-anak ini akan capek ini, susah bernafas kalau lama-lama dan tidak bisa, tapi semoga ini bisa dibiasakan. Di semester kemarin ada anak yang yang sudah bisa belajar sambil menggunakan masker atau face shield, sehingga bisa diikuti sama anak-anak yang lainnya. Bahwa karena kondisi kita pandemi, ya khususnya yang SD ya, yang SD itu mungkin sudah bisa misalnya disuruh pakai masker begitu, tapi kalau yang anak TK ini masih susah. Tingkat kepatuhannya masih rendah dibanding anak SD. Sedangkan anak SD pun itu saja ya masih dikatakan belum patuh 100% gitu. Ini daftar hadirnya bisa diklik di itu link yang dikirimkan di grup chat, di chat room. Itu diklik, kemudian nanti diisi di data di situ, Ayah Bunda. Ya, itu tadi mungkin menjadi proses mandi, tempat wudhu karena barusan pindah. Bunda. Saya Bu Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunda dari anak Zian Askanataya yang kebetulan barusan mendaftar masuk TKA. Kalau untuk proses pembelajarannya ini, kebetulan anak saya baru masuk TK. Kemarin kan anak yang pertama TK itu masih sebelum pandemi, jadi masih sekolah full di sekolah tatap muka. Kalau yang sekarang ini di masa pandemi ini mungkin tidak bisa sepenuhnya full belajar tatap muka, mungkin akan lebih banyak daring. Tapi kalau menurut saya kalau untuk TK itu dasarnya untuk masuk ke SD dari kayak belajar menulis, belajar membaca, belajar menghitung mulai dari TK. Jadi kalau sistem daring kayaknya agak susah kalau untuk kami orang tua karena kita tidak punya pendidikan, basic pendidikan untuk mengajar yang seperti itu. Bahkan untuk cara menulis pegang pensil itu kayaknya agak susah untuk diajar. Jadi saya cuma sarannya saja, kalau bisa kalau untuk proses yang mendasar seperti itu lebih banyak ke tatap muka
atau kelompok belajar seperti yang Ibu murid siapa tadi yang bilang, itu saya setuju karena berdasarkan pengalaman anak saya yang kelas SD, kelas 1, naik kelas 3 ini, itu susah sekali untuk belajar daring, susah memberi pemahaman karena betul nilai kemarin itu mungkin 50% itu orang tua yang lebih banyak memberi petunjuk. Dan mungkin anak-anak tidak sepenuhnya paham dengan apa yang dijelaskan oleh orang tua. Dan tiap orang tua itu punya basic pendidikan yang berbeda-beda, tidak semuanya bisa mengajarkan anak-anaknya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau usul saya, kalau bisa lebih diperbanyak proses pembelajaran itu secara tatap muka atau kelompok belajar, walaupun itu hanya dari TK seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bundanya siapa ya? Ini belum diganti namanya. Zian. Bunda Zian, ya. Bunda Zian kelas TKA ya, TKA. Iya, TKA. Iya. Oke. Saran dari Bunda Zian dan tadi yang pertama dari Umi Yazid dan Kolbi terkait proses pembelajaran. Kelompok bermain itu 2 kali. Iya 2 kali. 2 kali per pekan. Namun ini sifatnya maksudnya masih belum paten. Nanti kita akan lihat apakah kurikulumnya tercapai atau maksimal atau tidak. Pasti tidak maksimal kalau dengan kondisi begitu. Hanya mungkin separuhnya atau sebagian besarnya tercapai misalnya, nah itu sudah bisa di ini. Apalagi kalau ya kemarin meskipun belajar kelompok, tapi tetap ada belajar daring. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang bisa dilakukan di rumah juga akan nanti dikirimkan dan dilakukan di rumah begitu. Kayak seperti misalnya menghafal begitu. Menghafal itu kan waktu di sekolah tidak banyak, terbatas begitu. Jadi kita butuh mengulang, anak-anak itu mengulang hafalannya juga di rumah begitu. Sehingga mungkin gurunya akan kirim audio hafalannya, surah, hadis dan doa begitu. Jadi nanti pada saat pertemuan tatap muka itu di murojaah atau dihafalkan lagi sama-sama. Ya, jadi pembelajarannya itu tetap ada daring dan kalau misalnya sepakat dengan kelompok belajar berarti ada luring, namun mungkin tidak bisa maksimal setiap hari, full setiap hari. Mungkin saran dari tidak kedengaran suara ya. Ada kayaknya, mungkin jaringan. Ini ya apa namanya? Salah satu kendala juga kita di Bangkep disalahkan. Ini jaringannya luar biasa. Maksudnya belum bisa maksimal juga. Kadang belajar ini yang sudah kita pengalaman di semester 1 tahun kemarin itu full daring. Tapi Masya Allah begitu. Sudah berkoar-koar, ternyata anak-anak, apa Ustazah tidak kedengaran begitu. Jadi maksudnya kita juga sebagai guru luar biasa begitu, apa namanya, sudah menjelaskan ternyata anak-anak tidak dengar karena jaringan begitu.
jaringan, sehingga ya mungkin kita hanya sekali-sekali tetap akan gunakan juga begitu, tapi mungkin tidak akan full begitu terkait pembelajaran via Zoom begitu. Mungkin ada nanti sekali-sekali akan diadakan via Zoom. Ini perdana dan alhamdulillah banyak orang tua yang bisa hadir, sehingga dari meskipun mungkin ada yang memang sudah chat bahwa tidak bisa karena kendala belum punya HP yang mendukung, belum punya perangkat, jadi ini jadi PR kita juga. Maksudnya kita tidak mau karena tidak punya sarana atau perangkat, misalnya HP atau laptop begitu yang memadai untuk mengikuti agenda Zoom begini kan akan ketinggalan berarti. Tapi kita akan coba lakukan yang terbaik. Mungkin hanya 0,1% dari sekian murid yang ada di Insan Kamil. Tapi insya Allah tetap kami akan akomodir hal-hal yang seperti ini. Makanya silahkan orang tua sampaikan kendala-kendalanya atau saran dan masukannya gitu. Ya, dengan ini bahwa ya kita mungkin kurang lebih 6 menit lagi ya, sampai 10.30 sesuai dengan undangan. Karena mungkin ayah bunda pasti ada agenda lain, atau mungkin ada yang kerja di kantor, dan guru-guru pun harus mempersiapkan banyak hal juga, sehingga kalau terlalu lama daring juga bosan. Silahkan mungkin 5 menit. Ibu Asti Aulia ini mau bicara atau pencet? Pencet kayaknya. Orang Zoom bilang WhatsApp. Ini mau Ya, pagi kita akan selesai ya dengan 5 menit ini. Tadi sudah ada beberapa saran ya dari Unya, Zian itu. Ya. Suaranya kurang terjelas.
kurang jelas. Jaringan mungkin. Ini dari Bunda Abid. Recording. Nanti ini di video rekaman ini nanti diupload di YouTube, jadi bisa nanti dinonton lagi official akun Insan Kamil, YouTube-nya Insan Kamil Media. Mungkin juga pembelajaran nanti kalau ini kita akan dikirim di YouTube juga, nanti bisa orang tua bisa nonton, kemudian termasuk kayak misalnya ada tugas-tugas itu bisa nanti dikirim di YouTube, jadi biar mudah diakses sama orang tua. Dan FB SIT Insan Kamil Salakan. Kemudian Instagram juga SIT Insan Kamil Salakan, bisa di-follow. Oke, Insan Kamil Media, diketik lihat logo Insan Kamil. Nanti dikirim di YouTube ya yang ini untuk rapat hari ini. Kurang lebih 2 menit lagi. Jadi mungkin sebelum ditutup sama Ustazah Hajar, saya terakhir menyampaikan bahwa Insan Kamil, Yayasan Insan Kamil, kemudian SDIT Insan Kamil, dan TKIT Insan Kamil itu melaksanakan program kurban 1442 Hijriah yang insya Allah dilaksanakan hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 itu atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1442 Hijriah. Jadi mungkin bagi ayah bunda yang ingin ikut berkurban bisa dengan cara kolektif, satu orang itu Rp1.500.000. Alhamdulillah saat ini menuju sapi kedua, jadi sapi satu sudah full, sapi kedua itu kurang 3 orang lagi ya, 3 orang lagi. Kemudian ya target kita ya minimal 2 atau mungkin bisa dapat 3, 4 dan seterusnya. Itu sehingga masih kita buka kalau Bapak Ibu yang ingin berkurban itu sampai maksimal sampai tanggal 20 Juli. Sampai tanggal 20 Juli, yaitu hari diambil hari ke-12. Kemudian ya nanti saat program kurban itu nanti diadakan di sekolah, nanti juga disampaikan ke orang tua yang ingin ikut atau anak soleh dan soleha yang ikut berkurban, maka boleh wajib ikut dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Jadi akan coba tetap kita upayakan prokesnya juga tetap diperketat. Itu saja mungkin ini sudah lewat. Kalau tidak ada lagi mungkin akan ditutup sama Ustazah Hajar. Silahkan Ustazah Hajar. Iya, Zakila, Ustazah Maya itu tadi terkait penyampaian program kurban dan tadi sudah sosialisasi tentang program sekolah dan juga saran-saran dari ayah bunda. Nanti kita akan rapatkan kembali dan mungkin tetap akan ada luring, jadi proses luring seperti yang tadi Ustazah Maya, bukan luring daring ya, dalam jaringan kayak macam
lewat WA. Jadi proses pembelajaran itu ada proses hafalan, kemudian ada tugas tema, kayak seperti itu. Mungkin yang kalau yang SD tematik ya ada bukunya sendiri sama BPI. Kalau yang TK seperti itu ada proses hafalan. Jadi hafalannya biasanya dikirimkan via WA voice note. Nanti anak soleh dan soleha dengarkan, nanti ayah bunda bisa bantu untuk ini apa namanya diperdengarkan tentang hafalannya. Itu saja terkait sosialisasi program sekolah dan pembelajaran nanti akan mungkin itu ada kelompok belajar dan ada juga daringnya. Jazakillah, terima kasih banyak buat Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam agenda MPLS pagi hari ini. Kita cukupkan sampai di sini agenda rapat kita. Semoga apa yang kita rencanakan dan apa yang disarankan bisa kita dari guru-guru bisa melaksanakannya dengan baik, dan kita berdoa semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga pandemi cepat berlalu. Sudah berapa tahun ya belum selesai ya. Sampai di sini, mari sama-sama kita melapaskan hamdalah secara berjamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Terima kasih kembali.